di lautan. Kira-kira minumnya apa? Padahal dia ada di tengah-tengah air gitu kan. Kenapa dia nggak minum air laut? Asin, Bu. Karena rasanya khas, Bu. Coca-Cola rasanya manis. Fanta rasanya manis. Ada rasa enggak apa-apa kan diminum daripada kehausan. Mengandung garam, Bu, karena bisa membuat dehidrasi, Bu. Oke. Tambah dehidrasi. Nah, bagus ya. Jadi kandungan garam yang sangat tinggi justru membuat dehidrasi dan juga membuat gagal ginjal. Jadi ginjalnya nggak mampu nyaring garam-garamannya tadi. Sehingga orang yang terdampar yang atau terombang-ambing di laut tuh kalau nggak air hujan dia minum air kencingnya sendiri gitu loh. Tapi kalau dia nggak ada minum, maka air kencingnya pun nggak ada. Gitu. Akhirnya ya nunggu kalau ada hujan. Gitu. Nah ini sama juga dengan intrusi air laut. Kenapa mengganggu kualitas air? Ya karena dia akan menambah kandungan garam yang nantinya akan merusak kalau lama-kelamaan dikonsumsi ya. Jadi di sini intrusi air laut itu terjadinya adalah di daerah dataran pantai ya. Daerah dataran pantai ini ada pada semua tempat kecuali Antartika. Daerah dataran pantai ini dibatasi oleh dataran tinggi, sedangkan daerah laut dibatasi oleh garis pantai. Aquifer pada dataran pantai ini biasanya berupa pasir, pasir lanau, batu gamping, ada lanut dan lempung, baik yang berasal dari darat maupun laut. Nah ini dalam kondisi normal, ya, maka air tanah akan mengalir ke arah laut pada bagian atas aquifer. Jadi berat jenis antara air laut dan air tawar itu berbeda. Juga air tawar dan air laut itu mempunyai sifat terlarut sehingga zona pertemuan antara keduanya berupa zona transisi. Kalau dalam kondisi normal air laut ada di bawah air tawar. Tetapi karena dia bisa sama-sama terlarut, bisa bercampur, maka nanti yang kita sebut sebagai garis batas atau garis interface itu bukan garis yang bisa kita lihat ya. Tapi itu daerah transisi. Nah, kualitas air tanah di daerah pesisir itu umumnya tidak bagus. Yang pertama pasti karena kekurangan mineral. Kenapa demikian? Karena mineral-mineralnya yang sifatnya bisa diterima tubuh itu berkurang. Tetapi sifat yang ke arah laut itu bertambah. Jadi garam-garamannya itu yang bertambah itu yang kurang dibutuhkan oleh tubuh, tapi konsentrasinya tambah besar. Dan kualitas air tanah di daerah sini ini kan sangat tergantung pada daerah pengisian. Misalkan ada pabrik, ada limbah-limbah, maka otomatis kualitas air tanah di pesisir itu akan lebih buruk gitu loh daripada yang tempat pabriknya itu, karena dia kan mengalir ke bawah ke arah pesisir. Makanya kadang kan ini adalah mencakup hal yang lebih sempit dibandingkan intrusi air asin. Kemarin atau beberapa pertemuan saya pernah beberapa kali menyinggung terkait intrusi air asin itu bisa berasal dari limbah industri atau limbah rumah tangga. Ya, jadi tingkat kegaraman ini dicerminkan dari total dissolved solid atau TDS. Nah, TDS itu di darat ada, di pesisir